Inilah alasan hidupmu berantakan. 9 kebiasaan yang harus dihentikan. Filsafat Stoikisme. Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak berjalan sebagaimana mestinya? Seperti ada yang salah, tapi kamu tidak tahu apa. Mungkin bukan nasibmu yang buruk. Mungkin hanya saja kamu terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang tak kamu sadari merusak kedamaian jiwamu sendiri. Hari ini kita akan mengupasnya lewat kacamata para filsuf Stoik, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Mari kita temukan 9 kebiasaan yang diam-diam menghancurkan hidupmu dan bagaimana cara Stoikisme mengajarkan kita untuk menghentikannya. 1. Mengeluh tentang hal yang di luar kendali. Bayangkan kamu sedang di jalan, lalu macet. Apa hal pertama yang kamu lakukan? Mengeluh, menyalahkan orang lain. Ini kebiasaan pertama yang harus dihentikan. Dalam Stoikisme ada prinsip yang sangat penting, dikotomi kendali. Epictetus berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Mengeluh tentang hal yang tidak bisa kamu kendalikan adalah seperti meninju angin. Tidak ada gunanya, tidak produktif, justru membuatmu kehilangan energi dan kedamaian batin. Lebih baik alihkan perhatianmu pada hal-hal yang bisa kamu ubah. Reaksi kamu terhadap kemacetan, misalnya, bisa jadi waktu untuk mendengarkan audiobook atau untuk diam dan mengamati pikiran sendiri. Stoik tidak mengeluh. Mereka menerima kenyataan, lalu berfokus pada respons terbaik yang bisa mereka berikan. Dengan berhenti mengeluh, kamu mengembalikan kekuatanmu untuk menghadapi dunia. 2. Membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial membuat kita mudah melihat pencapaian orang lain. Mereka liburan ke luar negeri, punya pasangan ideal, pekerjaan impian, tubuh atletis. Lalu kita mulai merasa hidup kita tidak cukup baik. Ini racun, dan racun ini berasal dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan, kebahagiaanmu bergantung pada pikiranmu. Membandingkan hidupmu dengan milik orang lain adalah bentuk penolakan terhadap hidupmu sendiri. Padahal kita semua punya jalan masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan bab 1 kehidupan kita dengan bab 10 kehidupan orang lain. Kebiasaan ini menghancurkan syukur, padahal syukur adalah fondasi dari kebahagiaan sejati. Daripada fokus pada apa yang belum kamu miliki, fokuslah pada bagaimana kamu bisa memaksimalkan yang sudah kamu punya. Ukurlah dirimu terhadap dirimu yang kemarin. Itulah perkembangan yang sejati. 3. Menunda-nunda. Hal penting. Prokrastinasi adalah kebiasaan mematikan yang terlihat tidak berbahaya. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk sabotase terhadap diri sendiri. Kita menunda-nunda dengan alasan menunggu momen yang sempurna, padahal momen sempurna tidak pernah datang. Seneca pernah berkata, selama kamu menunda-nunda, hidup berlalu. Waktu adalah aset paling berharga dalam hidup, dan setiap detik yang kita habiskan untuk menunda adalah detik yang tak akan pernah kembali. Stoik mengajarkan bahwa hidup ini singkat. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati, dan karena itu, lakukanlah yang penting sekarang juga. Jangan menunggu motivasi, bertindaklah dulu, dan motivasi akan mengikuti. 4. Menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaanmu. Ketika kamu merasa hidupmu kacau, apakah kamu langsung menunjuk orang lain sebagai penyebabnya? Bos yang menyebalkan, pasangan yang tidak pengertian, orang tua yang tidak mendukung. Ini kebiasaan keempat yang harus dihentikan, menyalahkan. Stoik percaya bahwa tanggung jawab adalah kekuatan. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu merespons mereka. Epictetus mengatakan, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi interpretasimu terhadap peristiwa itu. Dengan berhenti menyalahkan, kamu mengambil alih kendali. Kamu tidak lagi menjadi korban, tapi aktor dalam hidupmu sendiri.
kamu berhenti menunggu dunia berubah dan mulai mengubah dirimu sendiri. 5. Terobsesi dengan validasi eksternal. Kita hidup dalam budaya pencitraan. Semua orang ingin terlihat keren, sukses, dan bahagia. Kita mengejar like, komentar, pengakuan. Tapi Stoik mengajarkan bahwa mencari validasi dari luar adalah bentuk perbudakan modern. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu tidak butuh pujian dari siapapun jika kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan benar." Pengejaran validasi membuat kita hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kita mulai membuat keputusan bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan ekspektasi orang lain. Kebebasan sejati adalah ketika kamu bisa berkata, "Aku cukup," bahkan tanpa pengakuan siapapun. Dengan itu, kamu mulai hidup autentik, dan hidup yang autentik selalu lebih damai. Nast, mencari kebahagiaan dari hal-hal eksternal. Banyak orang berpikir, kalau aku punya rumah sendiri, baru aku bahagia. Atau kalau aku punya pasangan, baru aku merasa lengkap. Ini adalah jebakan kebahagiaan. Stoik menyebutnya sebagai ilusi. Seneca mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan, bukan kelimpahan. Dunia luar bisa berubah kapan saja, uang bisa habis, pasangan bisa pergi, reputasi bisa hilang. Tapi kalau kamu belajar menemukan kebahagiaan dari batinmu sendiri, kamu akan tetap kuat dalam segala situasi. Kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memaknainya. Dan itu adalah kunci dari kedamaian Stoik. 7. Takut akan kegagalan. Banyak dari kita tidak pernah memulai karena takut gagal. Kita lebih memilih zona nyaman, meskipun itu menyiksa. Padahal Stoik mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menjadi bijaksana. Epictetus berkata, "Jangan berharap kejadian terjadi sesuai keinginanmu. Biarkan semuanya terjadi sebagaimana mestinya dan kamu akan tenang." Kegagalan bukan musuh, tapi guru. Ia menunjukkan bagian dari diri kita yang perlu dikuatkan. Kalau kamu takut gagal, kamu akan terus diam di tempat. Tapi jika kamu siap belajar dari kegagalan, kamu akan tumbuh melebihi batas yang kamu pikirkan. 8. Terlalu mengkhawatirkan masa depan. Pikiran kita sering dipenuhi ketakutan akan masa depan. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku ditolak? Stoikisme mengajarkan bahwa masa depan belum ada. Yang ada hanya sekarang. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan biarkan masa depan menyita jiwamu. Fokuslah pada saat ini. Kekhawatiran tentang masa depan hanya menghabiskan energi. Kamu menciptakan penderitaan dari sesuatu yang belum tentu terjadi. Fokuslah pada langkah kecil hari ini, karena masa depan yang baik dibangun dari tindakan yang benar hari ini, sekarang. 9. Tidak mengatur emosi dan pikiran sendiri. Kebiasaan terakhir dan mungkin yang paling penting adalah membiarkan pikiran dan emosi mengendalikan hidup kita. Saat marah, kita berkata kasar. Saat sedih, kita menyerah. Ini adalah bentuk kelemahan. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri. Bukan dengan menekan emosi, tapi dengan memahaminya. Emosi bukan musuh. Tapi jika tidak dijaga, ia akan menuntun kita pada kehancuran. Epictetus berkata, orang yang kuat bukan yang mengalahkan orang lain, tapi yang mengalahkan dirinya sendiri. Dengan mengelola pikiran, kamu mengelola hidup. Dengan mengendalikan emosi, kamu menemukan ketenangan. Dan dari ketenangan itu, kamu bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Sobat, mungkin setelah mendengar semua ini, kamu mulai menyadari bahwa hidup yang berantakan bukanlah takdir, tapi konsekuensi dari kebiasaan yang tidak disadari. Kabar baiknya, semua kebiasaan itu bisa dihentikan, bisa digantikan. Stoikisme bukan hanya filsafat kuno, ia adalah cara hidup, cara untuk menemukan ketenangan dalam dunia yang bising.
untuk menjadi kuat tanpa menjadi keras, untuk menjadi lembut tanpa menjadi lemah. Hidupmu bisa berubah, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Jadi, dari 9 kebiasaan ini, mana yang paling sering kamu lakukan? Dan yang lebih penting, mana yang akan kamu hentikan hari ini? Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kamu menemukan keheningan di tengah kekacauan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Salam stoik.